Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tidak lupa salam bahagia. Bapak Ibu semuanya, baik di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan Pamong Belajar, serta tutor pendidikan kesetaraan dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya. Kalau video sebelumnya saya membahas tentang standar pelayanan minimal untuk pendidik pada pendidikan kesetaraan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas standar pelayanan minimal untuk tenaga kependidikan, khususnya kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan, yaitu Kepala SKP dan Kepala PKPM. Nah, dan juga nanti akan kita bahas bagaimana tentang status PLT, pelaksana tugas. Kemudian tentang apakah Kepala PKPM itu harus induk di Dapodik di PKPM atau SKP. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita simak yang lewat ini. Jangan lupa, singgah juga di kanal saya yang lain, yaitu Beradab di Jalan. Kanal yang ingin mengajak agar lebih beradab di jalan raya. Ada informasi penting terkait berlalu lintas, dan membangun peradaban di jalan raya, serta pengetahuan lainnya seputar jalan raya. Kanal ini juga mengajak kalian semua menikmati keindahan pelosok Nusantara. Menyajikan pengalaman perjalanan yang mengesankan, dibalut dengan liputan sejarah, dan informasi yang enteng dan berisi. Salam satu aspal. Bersatu, keselamatan nomor satu. Baik, kita mulai Bapak Ibu semuanya dan mohon izin saya berbagi layar ya. Berbagi layar dan kita seperti sudah saya sampaikan tadi, kita saat ini akan membahas mengenai standar teknis pelayanan minimal Kepala Satuan Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan ya. Nah, ketentuan itu diatur di dalam Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022. Jadi sudah 3 tahun yang lalu loh ya, sudah 3 tahun yang lalu, yaitu tentang standar teknis pelayanan minimal gitu ya. Nah, pada pasal 25 di sana disebutkan bahwa pada ayat 1 seperti pada video sebelumnya juga saya sebutkan bahwa standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2 huruf B pada pendidikan kesetaraan terdiri atas jenis pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang pendidik ya, sekarang kita bahas tentang tenaga kependidikan. Nah, khusus mengenai jumlah pendidik nanti akan kita bahas secara khusus ya, karena pada video sebelumnya belum sempat saya bahas gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Nah, kita melihat di dalam apa namanya pasal 25 tersebut ya. Di dalam pasal 25 disebutkan di ayat 3 ya. Jadi jenis tenaga kependidikan sebagaimana diatur dalam ayat 1 yang tadi sudah saya sebutkan pada huruf A itu terdiri atas ya Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan, penilik, dan tenaga penunjang lainnya ya. Nah, di sini pada pembahasan kali ini saya akan membahas khusus yang A, yaitu Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan. Jadi sejak adanya Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal, pimpinan satuan pendidikan termasuk pimpinan satuan pendidikan kesetaraan termasuk pusat kegiatan belajar masyarakat itu disebut dengan kepala, bukan ketua lagi, yaitu kepala satuan pendidikan kesetaraan. Nah, pada ayat 5, ini kan ayat 3 mengenai
jenisnya ya, ada tiga ya jenisnya. Ya, kita hanya membahas yang nomor yang butir A saja dulu. Nah, pada ayat 5 disebutkan kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B. Ya, ayat 1 huruf B itu di depan tadi ya sudah saya sebutkan, diatur sebagai berikut. A. Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf A memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 4 atau sarjana D4 atau S1. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang mungkin Bapak Ibu juga perlu menyesuaikan diri ya bagi satuan pendidikan PKBM yang kepala satuan pendidikannya belum D4 atau S1 mungkin bisa disesuaikan gitu ya. Nah, yang B dan C kita tidak bahas pada kesempatan kali ini, kita akan bahas di kesempatan yang lain. Hanya menariknya Bapak Ibu sekalian, untuk tenaga kependidikan sebagaimana diatur pada ayat 3 huruf C, ini memiliki kualifikasi paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Di sini dimaksud adalah bisa office boy, bisa admin dapodik, dan bisa tenaga-tenaga lain yang membantu di satuan pendidikan atau di PKBM, SKP. Nah, kita akan kepo ya, Bapak Ibu. Kok kepo? Nah, kita ingin melihat ini, maksudnya kepo itu kita ingin melihat syarat kualitas untuk standar pelayanan minimal kepala sekolah di formal. Ada SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan seterusnya. Nah, kita ambil contoh di pasal 23 ayat 5 huruf A, yaitu untuk syarat kepala SD. Dan persyaratan ini ternyata sama untuk kepala SMP dan kepala SMA. Apa itu hasil kepoan kita? Jadi kalau kita melihat pasal 23 ayat 5 ini berbeda Bapak Ibu sekalian dengan syarat kepala PKBM. Jadi kalau kepala sekolah baik SD, SMA, SMP itu harus di samping kualifikasi akademik minimal D4 dan S1 itu sama dengan kepala PKBM. Tapi perbedaannya adalah yang di sekolah itu berasal dari guru. Kemudian memiliki sertifikat pendidik. Kemudian memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 tahun. Dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak. Nah, 4 butir ini yang tidak ada di dalam syarat kepala PKBM dan juga kepala SKB. Jadi artinya kepala PKBM itu tidak harus berasal dari tutor. Begitu juga kepala SKB kalau kita melihat di sini tidak harus berasal dari pamong belajar. Ini kalau kita melihat eh, pasal 23 ayat 5 kita bandingkan dengan ini. Tidak ada ketentuan di dalam pasal 25 ayat 5 yaitu harus ada berasal dari pendidik dalam hal ini tutor atau pembelajar dan syarat-syarat lain yang tadi diatur untuk kepala sekolah SD, SMP, SMA. Jadi Bapak Ibu bisa memahami ya bagaimana posisi persyaratan di Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah sekarang kita membahas terkait PLT ini yang yang apa namanya yang agak menarik ya. Nah, kalau kepala SKB itu dia kan pegawai negeri. Jadi ada ketentuan yang mengatur terkait dengan kepegawaian. Nah, sedangkan untuk kepala PKBM, PKBM itu kan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Memang tidak ada regulasi yang mengatur khusus, Bapak Ibu sekalian. Berbeda dengan kepala satuan negeri yang kemudian mengikuti SEPKN nomor 2 tahun 2019. Kemudian ini bisa juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 2014 bagaimana diperbarui oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian juga kalau di sekolah itu mengacu kepada keputusan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK nomor 4338 garis miring B titik B1 garis miring HK titik 03 titik 01 garis miring 2024 tentang petunjuk teknis penugasan guru sebagai kepala sekolah. Nah, ini kita bisa merujuk di sana untuk regulasi apa itu PLT. Nah, sebelumnya kita akan membedakan dulu apa itu PLT dan PLH ya.
Jadi rujukannya ada di aturan-aturan itu tadi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau PKBM nanti bisa merujuk ke situ juga. Apa bedanya PLT dan PLH? PLT itu adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Nah, misalnya karena dia pensiun, ditugaskan di tempat lain, meninggal dunia dan seterusnya itu berhalangan tetap. Nah, karena belum ada pejabat baru yang ditugaskan, maka kemudian diangkat PLT agar kegiatan-kegiatan rutin di satuan pendidikan bisa dilaksanakan. Itu arti PLT. Sedangkan PLH itu adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Misalnya, kalau kepala sekolah, pimpinan kantor, kasih, kabid yang sedang cuti melahirkan, ini kan berhalangan sementara, maka diangkat PLH. Sedang naik haji, sedang umroh, nah ini bisa diangkat PLH. Jadi hanya berhalangan sementara. Juga misalnya ada kegiatan diklat yang membutuhkan waktu berhari-hari, meninggalkan tugas, tugaskan untuk diklat itu namanya berhalangan sementara. Nah, itulah diangkat PLH. Ini bedanya PLH dengan PLT. Jadi PLT itu pejabat definitifnya itu berhalangan tetap, sedangkan PLH pejabat definitifnya berhalangan sementara. Ini bedanya Bapak Ibu sekalian ya untuk pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Nah, apa tujuan penunjukan PLT? Agar proses kerja, tugas, dan fungsi satuan pendidikan tetap berjalan. Karena kan pimpinannya berhalangan tetap. Kemudian melaksanakan rutin dari kepala sekolah yang berhalangan tetap. Nah, kewenangan PLT itu bertugas melaksanakan tugas rutin dari kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah yang berhalangan tetap. PLT tidak berwenang mengambil keputusan. Ini yang Bapak Ibu harus pahami. PLT tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Termasuk juga pengangkatan tutor kalau di PKBM. Tapi di situ disebutkan di dalam putusan Dirjen, pelaksana tugas atau PLT Kepala Sekolah, Kepala Satuan Pendidikan dapat menandatangani ijazah kelulusan peserta didik. Nah, ini yang juga apa namanya berlaku di PKBM. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian kalau merujuk regulasi-regulasi tersebut tadi, pengangkatan PLT itu cukup dilakukan dengan surat perintah dari atasan yang bersangkutan. Surat perintah tugas SPT dari atasan yang bersangkutan. Nah, kalau PKBM dari mana? Dari yayasan, dari pemilik PKBM-nya. Yayasan itulah yang memiliki PKBM, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian memang agar lebih memudahkan Bapak Ibu itu PKBM-nya berupa di bawah bernaung di bawah yayasan agar terkait dengan kepegawaian-kepegawaian seperti ini akan mudah dilakukan gitu. Nah, karena karena dasar hukumnya adalah bukan SK tapi surat perintah, maka PLT dan PLH itu tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya. Berbeda dengan pejabat definitif ini Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya merujuk pada keputusan Dirjen yang tadi saya sebutkan, Dirjen GTK maksudnya ya. Eh, Masa kerja PLT itu ada batasnya ya. Penunjukan guru sebagai kepala sekolah sebagai PLT maksudnya, sebagai PLT kepala sekolah dengan masa penugasan paling lama 3 bulan. Ya, ini kan mungkin menunggu apa namanya daerah dalam hal ini pimpinan daerah, dinas dan bupati wali kota untuk menetapkan siapa kepala sekolah definitif. Nah, maka butuh waktu. Nah, tapi bisa diperpanjang 1 kali atau paling lama 3 bulan berikutnya sehingga 6 bulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya apa dasar hukum untuk kepala PKPM, tidak ada, karena kepala PKPM itu adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tapi tentunya terkait dengan penugasan PLT itu harus diatur di dalam ketentuan organisasi atau ketentuan yayasan. Diatur bagaimana penugasan PLT dan berapa masa kerjanya. Itu harus ada dasar hukumnya di dalam peraturan yayasan. Nah, ini yang harus disebutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi yayasan sebagai pemilik PKBM harus memiliki aturan mengenai pengangkatan PLT, pengangkatan PLH, apa tugasnya, dan berapa kali dia bisa diangkat. Dan tentunya masa kerja atau masa tugas PLT itu merujuk aturan-aturan yang berlaku di pemerintahan.
ya kan? Jadi artinya hanya 6 bulan. Tapi kan begini Bapak Ibu sekalian, ada itu loh PLT yang bertahun-tahun di kepala di PKPM. Kenapa? Karena dia tidak sinkron. Kenapa tidak sinkron? Nah, ini akan kita bahas berikutnya. Karena kepala PKPM-nya itu adalah guru. Guru di sekolah tidak bisa menjadi kepala PKPM secara resmi di Dapodik, tercatat di Dapodik. Maka kemudian beliau mengangkat PLT. Nah, PLT-nya itu orang yang memenuhi syarat untuk masuk menjadi kepala dan sinkron. Dia tidak menjadi guru dan sebagainya. Nah, ini kalau berlama-lama sampai bertahun-tahun tentunya tidak dibenarkan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian tolong ya terkait masa tugas PLT itu ada batasnya yaitu hanya 6 bulan. 3 bulan periode pertama dan bisa diperpanjang 1 kali selama paling lama 3 bulan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan bisa menjadi pengertian kita semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan adalah kepala PKBM dan juga kepala SKB itu harus induk di Dapodik pada satuan pendidikan yang dipimpinnya. Nah, ini ibaratnya adalah kepala keluarga. Kepala keluarga itu harus induk di kartu keluarganya. Tidak mungkin kepala keluarga, tapi dia ada di kartu keluarga lain. Jadi kepala keluarga itu harus ada di kakaknya, kartu keluarga. Begitu juga kepala satuan pendidikan itu harus ada di Dapodik. Satuan pendidikan itu dan berstatus induk. Nah, persoalannya adalah guru ASN tidak bisa induk di Dapodik. Guru ASN itu boleh mengajar di PKBM, tapi non induk. Karena kalau dia induk, otomatis dia harus keluar dari sekolah. Nah, kalau keluar dari sekolah, status ASN terancam, begitu kan? Jadi nggak mungkin guru ASN itu menjadi kepala PKBM yang karena dia harus induk. Jangankan ASN, guru swasta, Bapak Ibu sekalian. Guru swasta itu juga tidak bisa induk di Dapodik. Kenapa? Guru swasta yang sudah memiliki tunjangan profesi, dia sudah memiliki sertifikat pendidik, akan dicabut tunjangannya jika dia menjadi non-induk di satuan pendidikannya. Jadi agar tunjangan profesi ini tetap diterima, maka statusnya harus induk di Dapodik di sekolahnya. Maka guru swasta pun tidak bisa induk di PKBM sehingga dia tidak bisa menjadi kepala PKBM. Tapi apakah guru, dalam hal ini guru swasta, tidak bisa menjadi kepala PKBM? Oh boleh, itu kan sebuah pilihan ya. Jadi bukan berarti guru swasta. Kalau guru ASN jelas, kalau mau menjadi kepala PKBM dia harus keluar dari pegawai negeri sipil karena dia harus induk di Dapodik. Tapi guru swasta itu pilihan. Dia boleh menjadi kepala PKBM, tapi dia tidak bisa menerima tunjangan profesi. Dia bisa tetap mengajar di sekolahnya, di sana berstatus induk. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang barangkali perlu kita pahami semuanya dan mudah-mudahan dari penjelasan pada kesempatan kali ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya seperti tagline kita, pencerahan pendidikan non formal dan kita ingin membangun peradaban melalui pendidikan non formal. Terima kasih. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.